Dan di sini kami ingin presentasikan tentang interaksi manusia dan komputer dari pertemuan 7 sampai pertemuan ke-12. Dan di sini yang presentasi duluan yaitu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pertemuan 7. Nama saya Aulia yang berjudul Desain Dialog. Dialog dalam arti Dialog dalam arti umum adalah percakapan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan dialog dapat berkonsep cairan unsur interfaks adalah struktur dari percakapan dan sistem komputer. Dua, dialog spelling. Ragam dialog merupakan cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Beberapa sifat penting yang perlu dimiliki ragam dialog adalah A. Inisiatif. Inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarangan dialog karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang ditunjuk oleh sistem yang dibangun. Sistem Rues atau Fishbell merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan lewat cara yang dibangun, lewat cara yang berbeda. C. Kompleksitas. Seorang perancang sistem tidak perlu membuat atau menggunakan antarmuka lebih apa yang diperlukan. D. Kekuatan. Kekuatan merupakan sebagai jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. E. Konsistensi. Konsistensi harus diterapkan pada perancang atau antarmuka pengguna. F. Udah baca. Upah balik. Pada pemrograman komputer yang tidak ramah, pengguna sering harus menggunakan proses yang secara perlahan berjalan. Dua, kategori ragam dialog. Yang A, dialog berbasis pemerintah tunggal, merupakan ragam dialog yang paling profesional. Pemerintah tunggal yang dapat diperoleh biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai berada dalam suatu domain yang disebut bahasa pemerintah. B. Dialog berbasis bahasa pemrograman. Dalam keadaan dialog berbasis pemerintah tunggal yang sering tidak memadai. C. Antarmuka berbasis bahasa alami. Dalam fiksi ilmiah, kita sering kali membuat komunikasi antara manusia dengan komputer lewat suatu bahasa ucapan yang secara menjelaskan memanfaatkan bahasa alami. Yang ketiga, unsur inventif software. Antarmuka memakai tiga, unsur intervensi software. Antarmuka memakai merupakan mekanisme antar pengguna atau user dengan sistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan rapat yang mengenai evaluasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari evaluasi empiris. Evaluasi empiris adalah proses penilaian dengan cara eksperimen, penelitian atau observasi. Sedangkan data empiris merupakan data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Perancangan eksperimen. Perancangan eksperimen. Suatu perancangan eksperimen tidak lepas dari rancangan percobaan atau dengan setiap langkah tindakan yang betul-betul terdefinisikan sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlakukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan. Selain itu, desain eksperimen didefinisikan sebagai suatu pengujian atau serangkaian pengujian yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap variabel input dari proses atau sistem sehingga dapat meneliti dan mengidentifikasi sebab perubahan dari output. Dan di sini ada keuntungan dalam perancangan eksperimen antara lain. Yang pertama, perancangan eksperimen dapat digunakan dalam mengidentifikasi kunci keputusan, tidak hanya dalam pengendalian proses, tetapi juga untuk peningkatan dan perbaikan proses. Yang kedua, pada pengembangan proses baru di mana data historis tidak tersedia, perancangan eksperimen digunakan pada fase pengembangan karena dapat menunjukkan faktor-faktor yang penting yang akan memaksimalkan hasil dan mengurangi biaya secara keseluruhan. Dan di sini ada kerugian dalam perancangan eksperimen, antara lain kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasilnya akan berkurang dan perbedaan setiap individu akan membuat bias hasil. Dan di sini ada partisipasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahirianya. Berarti partisipasi dalam evaluasi keikutsertaan dalam melakukan proses penilaian. Bentuk partisipasi atau contohnya antara lain partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau bergagas. Dan di sini ada IRB atau Institutional Review Board yang merupakan sebuah kelembagaan Dewan Peninjau atau IRB, juga dikenal sebagai Komitmen Etika Independen atau Dewan Peninjau Etik. Dan di sini ada etika
Etika evaluasi terdiri dari 4 hal, yaitu kerahasiaan hasil evaluasi, keamanan evaluasi, interpretasi hasil evaluasi. Dan di sini ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Dan di sini ada metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan, dan metode kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau penelitian tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Ultra Rosa akan mempresentasikan pembahasan pertemuan 9 tentang website. Pengertian website. Situs web adalah kumpulan halaman web yang dikemas dalam domain atau subdomain dan terletak di World Wide Web atau www. Halaman web biasanya berupa dokumen dan ditulis dalam format HTML. Dalam dokumen tersebut selalu dapat diakses melalui HTTP. HTTP itu adalah protokol yang dikirimkan informasi dari server situs web dan menampilkannya kepada pengguna melalui browser web. Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi tentang data teks, data gambar statis atau dinamis, data animasi, suara, video, dan atau kombinasinya, yaitu statis dan dinamis, yang merupakan rangkaian dari gedung yang saling terhubung setiap link. Tiap gedung dihubungkan oleh jaringan halaman web hyperlink. Yang kedua, jenis-jenis website. Secara garis besar, situs web dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama atau A, situs web statis. Situs web statis adalah situs web dengan halaman yang tidak berubah. Artinya, mengubah halaman secara manual dengan mengedit kode yang merupakan struktur situs web. Yang kedua atau B, situs web dinamis. Situs web dinamis adalah situs web yang disusun untuk diperbaharui sesering mungkin. Biasanya selain konten utama yang biasanya bisa diakses oleh pengguna, disediakan halaman back end untuk mengedit konten website. Yang ketiga atau C, situs web interaktif. Situs web ini adalah situs web yang sedang booming. Contoh situs web interaktif adalah blog dan forum. Di situs ini pengguna dapat berinteraksi dan mendiskusikan ide-ide mereka. Biasanya website terkesan diatur oleh
ketiga, analisis website. Analisis web adalah alat yang digunakan untuk pekerjaan pemasaran online. Ini dapat dievaluasi dengan mengevaluasi dan mengukur kunjungan situs web, waktu kunjungan, pengunjung geografis, dan data penting lain. Langkah-langkah yang diperlukan. Ada pula langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat dan menerapkan strategi layanan analisis jaringan yang efektif, yaitu 1. Google Web Optimizer. Yang kedua, analisis media sosial peta. Yang ketiga, head optimasi. Yang keempat, channel pelacakan target. Yang kelima, tentukan sumber luas lintas integrasi periklanan online. Sekian penjelasan pertemuan 9 tentang website dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, di sini saya perkenalkan Muhammad Fahmi Al-Jahar. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang CSCW atau singkatan dari Computer Supported Cooperative Work, yaitu adalah kerangka kerja dalam sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat atau dipengaruhi oleh kelompok dan situasi sosial ditempati oleh sistem tersebut. Dalam konteks IMK atau interaksi manusia dan komputer, CSCW merupakan fenomena atau juga bisa disebut sebagai efek samping dari sebuah aplikasi yang berpengaruh pada atau menjalankan ke groupware. Beberapa interaksi CSCW antara lain yakni yang pertama, 1. Face-to-face communication atau komunikasi antar muka atau juga komunikasi dari muka ke muka. Baik, dalam komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang secara tatap muka, pengaruh kultur yang terbiasa dengan nada bicara tinggi atau dianggap menyinggung bagi kultur orang yang berbicara dengan nada rendah. Contoh yaitu video conference. Dalam face-to-face communication, kita juga menghargai perasaan seseorang karena tidak semua orang itu sama dengan kita. Ada orang yang berbicara dengan nada tinggi, ada juga orang yang berbicara dengan nada rendah, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri. Yang kedua yaitu conversation atau percakapan. Struktur dalam konteks ini atau dalam konteks conversation, CSCW memerlukan pengertian dalam tiap sesi komunikasi. Sebagai contoh, kesalahpahaman dalam memilih kata berdasarkan topik yang akan dibahas, maka komunikasi dapat terhenti. Ya, tentu saja saat kita salah memilih kata-kata dalam berkomunikasi ataupun dalam rapat dalam apapun itu, maka pembicaraan kita atau percakapan baik. Masuk yang ketiga yaitu text-based communication atau komunikasi yang berbasis teks, yaitu adalah merupakan model interaksi dalam CSCW yang paling banyak digunakan di era 2000-an seperti SMS, chatting, dan email. Itulah contohnya. Yang keempat yaitu group working. Jenis komunikasi ini merupakan jenis komunikasi bersama atau grup baik maupun kelompok dan organisasi yang melibatkan suatu kelompok. Komunikasi jenis ini tidak lagi melibatkan kultur perorangan, tapi lebih berorientasi pada kultur dalam organisasi. Yang namanya juga group working, pasti berkelompok. Baik, dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer, CSCW lebih dilihat dari efek samping yang terlibat dari model interaksi sebuah aplikasi jenis apapun itu. Karena jika konteks komunikasi dalam CSCW tidak berjalan dengan baik, maka sebuah aplikasi apapun
maka akan terasa tidak akan usable lagi atau tidak mudah atau tidak nyaman lagi untuk dipakai dan menjadi sia-sia aplikasi tersebut. Karenanya dibutuhkan usaha ekstra keras dan tahapan secara interaktif melakukan desain berdasarkan kebutuhan pengguna dan evaluasi secara berkelanjutan. Seperti contohnya, ya kita dulu hidup SD, tampilan Facebook ataupun apa yang terdapat dalam Facebook itu pasti berbeda tampilannya dengan sekarang, dan yang pasti lebih baik tampilannya. Yang kedua, bagian kedua yaitu adalah groupware atau juga disebut collaborative software, yaitu software yang dirancang untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam suatu tugas agar mencapai tujuannya. Groupware mewakili software yang membantu kelompok kerja ataupun organisasi terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka. Dan groupware tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu adalah yang pertama, dimensi space, atau dapat juga suatu dimensi secara geografis dan dibagi dalam co-located atau tempat yang sama, dan remote atau tempat yang berbeda. Contohnya yaitu email dan video conferencing atau biasa kita pakai seperti Zoom, Google Meet, dan yang lainnya yang bekerja pada jarak jauh. Dan yang kedua, dimensi time dibagi menjadi sistem sinkronus dan asinkronus. Contohnya yaitu adalah telepon, merupakan komunikasi remote atau komunikasi dari tempat yang berbeda, dan post-it notes merupakan suatu asinkronus co-located. Lalu, groupware dapat dijalankan dari komunikasi remote atau komunikasi dari tempat yang berbeda, dan post-it notes merupakan suatu asinkronus co-located. Lalu, groupware dapat dijalankan dalam waktu yang berbeda. Contoh dari aplikasi basis web jenis-jenis ini atau dari jenis groupware tersebut adalah email, forum diskusi, ataupun jenis aplikasi editing. Dalam perkembangan teknologi web, groupware jenis ini juga sering disebut sebagai social networking seperti blog, form sosial. Contohnya yaitu adalah Office Online. Maksudlah kita sekarang yang ke kolaborasi berdasarkan tempat groupware yang dapat menggabungkan pengguna yang terletak di tempat yang berjauhan. Dalam konteks ini, aplikasi dapat berupa video conference, meeting room, dan lain-lain. Sekarang, masuklah kita ke ubiquitous computing, atau dapat diartikan sebagai proses komputasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini terwujud karena semua objek, pengguna, atau user, atau kita yang sedang memakai aplikasi tersebut, dan perangkat pada ubiquitous environment terhubung ke berbagai jaringan. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjabarkan tentang pelajaran interaksi manusia dan komputer yang pada pertemuan 11 mengenai visualisasi informasi. Nah, di sini saya akan menjabarkan apa itu namanya visualisasi informasi. Nah, visualisasi informasi itu adalah suatu rekayasa dan pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu sistem informasi.
dalam bentuk gambar. Nah, contohnya yaitu struktur tree dan grafik. Nah, di sini ada alasan mengapa visualisasi informasi sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, di sini ada yang namanya pengenalan pola. Apa sih itu pengenalan pola? Pengenalan pola itu untuk manusia itu lebih mudah. Mudah untuk apa? Untuk diingat dan mencerna informasi yang ada melalui gambar atau pola tertentu. Yang kedua itu adalah gambar memungkinkan perbandingan dengan panjang bentuk, orientasi atau tekstur. Nah, yang ketiga itu gambar animasi, membedakan perjalanannya waktu. Nomor 4 yaitu warna, membantu perbedaan. Di sini visualisasi informasi ini Nah, pada visualisasi informasi itu memiliki prinsip. Ada prinsip yaitu prinsip visualisasi. Yang pertama itu fokus dan konten. Yang kedua itu memiliki perbandingan. Dan yang ketiga itu integritas. Yang keempat resolusi tinggi. Dan yang kelima utilitasi konsep terlebih dahulu dan teruji melewati waktu. Dan pada visualisasi informasi itu juga memiliki suatu tujuan. Tujuan yaitu apa tujuannya pada visualisasi? Yang pertama itu adalah mengekspor. Nah, apa sih mengekspor itu? Mengekspor itu sebuah gambar untuk mengetahui lebih dalam informasi yang tersirat di dalamnya, di dalam suatu informasi visualisasi ya. Nah, yang kedua itu adalah menghitung sebuah gambaran dalam hal perhitungan apapun yang terdapat dalam gambar. Yang ketiga, menyampaikan suatu informasi yang ada dalam gambar. Nah, yang ketiga itu adalah menyampaikan informasi yang ada dalam gambar tersebut. Setelah itu, di dalam visualisasi informasi itu memiliki dukungan komputer dalam proses visualisasi informasi. Di situ terbagi juga yaitu menyimpan data komputer. Yaitu menyimpan data komputer kemungkinan data yang lebih murah dibandingkan data yang konvensional atau menggunakan kertas. Yang kedua itu adalah proses komputasi. Proses komputasi itu adalah mengaksesnya lebih cepat pada data digital yang tersimpan setelah eksplorasinya. Dan yang ketiga itu adalah penyajian informasi. Penyajian informasi itu dibentuk ke dalam data yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Nah, yang ketiga, yang bagian visualisasi informasi juga memiliki teknik informasi visualisasi. Yang pertama adalah pengumpulan jumlah. Nah, pengumpulan jumlah. Yang kedua itu adalah overview dan detail. Yang ketiga itu fokus dan konteks. Dan yang keempat itu drill down. Dan yang kelima itu adalah brushing. Di dalam visualisasi informasi juga memiliki hierarki visualisasi. Ini dia. Hierarki visualisasi itu apa? Hierarki visualisasi itu merupakan urutan dari item-item di mana item tersebut merupakan induk atau moyang dari item lainnya. Nah, terdapat bentuk-bentuk hierarki visualisasi antara lain adalah tree atau pohon. Di sini saya tidak membuatkan contohnya, tapi saya akan menjabarkan tree pohon hierarki itu apa. Sering dipresentasikan sebagai pohon, akar berada di puncak, daun-daun berada di paling bawah dasar. Yang kedua itu adalah alternatif. Alternatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama
jokes, yang kedua itu adalah hyperbolic, dan yang ketiga itu adalah conclusion. Nah, mungkin cukup sampai situ presentasi saya atau penjabaran saya mengenai visualisasi informasi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 12 tentang audio dan AJ. Audio sering disebut sebagai media komunikasi. Audio dalam sistem komunikasi bercirikan video, sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga biasa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi pembawa sunyi, amfiler, dan lainnya. Apabila kita mendengar kata audio, yang langsung terlintas di pikiran kita yaitu sesuatu yang dapat didengar dengan pendengaran. Komunikasi bisa digunakan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui audio. Seperti yang tadi saya katakan, audio berupa pendengaran, seperti pemberian informasi melalui radio, sedangkan cara lainnya yaitu audio visual melalui pemberian informasi seperti televisi. Audio terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, audio speech. Audio speech dalam interface berguna untuk keadaan, misalnya tangan user sibuk, mata user harus memperhatikan sesuatu kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan keyboard. Yang kedua, audio non-speech. Audio non-speech digunakan sebagai alarm atau warning atau status information. Perbedaan speech dan non-speech. Speech. User, yang pertama, user harus mendengar keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Perbedaan dengan non-speech, yang pertama, dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Yang kedua, universal atau mempunyai arti yang sama di belahan dunia manapun. Agent. Agent adalah segala sesuatu yang dapat melihat, mengartikan, mengetahui lingkungannya melalui alat sensor dan bertindak melalui aktuator. Agent juga merupakan suatu entitas software komputer yang menggunakan user atau pengguna untuk mendelegasikan tugasnya kepada secara mandiri. Contoh agent. Contoh agent ada 3. Yang pertama, manusia sebagai agent, yaitu mata, telinga, dan organ lainnya dirupakan sebagai sensor. Sedangkan tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya digunakan sebagai aktuator. Yang kedua, robot sebagai agent, kamera dan penunjuk inframerah sebagai sensor, sedangkan berbagai macam motor penggerak sebagai aktuator. Yang ketiga, software sebagai agent. Tekanan pada keyboard dan isi file dan paket-paket pada jaringan sebagai masukan dari sensor. Sedangkan tampilan pada layar, penulisan file dan pengiriman paket jaringan sebagai keluaran aktuator. Di sini ada tipe-tipe agents. Yang pertama, goal based. Tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai dengan cara-cara yang berbeda. Utility based. Agent membutuhkan tujuan
Untuk mengetahui situasi mana yang diharapkan, akan menjadi sulit ketika urutan yang panjang dari tindakan yang dibutuhkan untuk mencari tujuan. Yang ketiga, learning. Semua program-program agent terdahulu mendeskripsikan metode untuk memilih tindakan-tindakan. Dan terakhir, user interface agent. Agent membantu user dalam penggunaan interface. Jenis-jenis agent antara lain: yang pertama, memanipulasi langsung. User memulai tindakan dan menggunakan agent secara langsung. Yang kedua, manajemen tidak langsung. Proses kerja sama di mana manusia dan komputer bersama-sama melalui tindakan tersebut. Sekian presentasi yang dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.